Hari ini mungkin kamu merasa lelah. Ada sesuatu yang mengganggu di dalam dada, tapi kamu sendiri tak tahu apa. Kamu tersenyum di hadapan orang lain, tapi hatimu penuh dengan tanya, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa rasanya semua serba salah? Aku sudah mencoba menjadi baik, sudah mencoba sabar, tapi ujian seperti tidak mau pergi. Apakah aku tidak dicintai Allah? Tapi tahukah kamu, bisa jadi justru karena kamu dicintai Allah, maka kamu diuji. Karena kamu adalah jiwa terpilih. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tulis di kolom komentar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan berselawat, hati kita menjadi lebih tenang dan jalan kita menjadi lebih mudah. Dan untuk kamu yang baru pertama kali hadir di sini, jangan lupa tekan tombol subscribe, supaya kamu gak ketinggalan setiap kisah dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari kisah para nabi dan orang-orang soleh. Sekarang kita mulai. Ada satu hal yang perlu kita sadari. Allah tidak pernah menciptakan rasa sakit tanpa alasan. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa diketahuinya. Bahkan ketika kamu tidak sanggup bercerita pada siapapun, Allah sudah lebih dulu tahu. Allah tahu kamu sedang kuat menahan, bukan karena kamu tidak lelah, tapi karena kamu ingin tetap beriman. Kamu tidak salah. Kamu hanya sedang dalam proses. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi kalau hari ini kamu sedang diuji, itu artinya kamu mampu. Bahkan ketika kamu merasa tidak kuat, Allah tetap tahu bahwa kamu bisa. Karena itu kamu dipilih untuk merasakan ini. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar, tapi sebelum itu datang, kamu harus ditempa dulu. Kamu tidak bisa menerima cahaya tanpa melalui gelap, seperti malam yang sunyi, yang kadang terasa panjang dan sepi, tapi justru dari situlah pagi dilahirkan. Mari kita renungkan kisah ini. Ada seorang nabi yang sangat sabar, namanya Ayub. Beliau adalah sosok yang sangat taat, kaya, berkeluarga, dan sangat dicintai oleh kaumnya. Tapi semua itu diuji oleh Allah. Hartanya habis, anaknya wafat satu persatu, hingga tubuhnya sakit, dan tidak ada yang mau mendekatinya. Tapi tahukah kamu, apa yang Nabi Ayub katakan? Beliau berkata, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Pernahkah kamu membayangkan, mungkin jika hidupmu lancar, kamu akan lalai. Mungkin kalau kamu tidak jatuh, kamu tidak akan ingat sujud. Mungkin justru dengan kesulitan inilah, kamu menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan kedekatan itu jauh lebih berharga dari semua kemudahan di dunia. Ada satu malam, di mana Rasulullah SAW bangun dari tidurnya. Beliau tidak tidur kembali, tapi malah berdiri sholat, berdoa, menangis, hingga kakinya bengkak. Aisyah, istri beliau, berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang? Mengapa engkau tetap melakukan ini semua?" Apa jawab Nabi Muhammad SAW? "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Itulah cinta. Bahkan ketika tidak ada dosa, beliau tetap ingin dekat karena cintanya begitu dalam kepada Robnya. Bagaimana dengan kita? Kita diuji, lalu kita mengeluh. Kita kecewa, padahal Allah sedang sayang. Mungkin kamu pernah merasa, kenapa hidupku stagnan? Kenapa tidak ada perubahan? Tapi bisa jadi, justru itu adalah bentuk perlindungan dari Allah. Allah tahu kamu belum siap, jadi Dia tidak membuka pintunya sekarang. Karena kalau pintu itu dibuka sekarang, bisa jadi kamu malah binasa. Allah tahu kapan waktunya, tapi kamu harus bersabar, terus berjalan, terus memperbaiki diri, terus berdoa walaupun belum dijawab. Karena setiap doa Allah simpan, tidak ada yang sia-sia. Ada doa yang Allah kabulkan langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti lebih baik, dan ada yang disimpan sebagai penolongmu di akhirat nanti. Kamu tidak sendiri. Ada ribuan orang di luar sana yang juga sedang mencoba bangkit dari luka. Tapi tidak semua orang punya kesadaran seperti kamu. Kamu yang sedang berusaha untuk tetap dekat
walaupun hidup sedang sulit. Kamu yang tetap berusaha baik, walaupun orang-orang mengecewakanmu. Kamu yang tetap bersyukur, walaupun belum memiliki apa-apa. Itulah kenapa kamu istimewa. Jiwa terpilih bukan berarti hidupnya selalu mudah, tapi hatinya selalu dituntun. Bahkan ketika semua orang meninggalkanmu, Allah tetap mendekapmu. Karena itu, jangan menyerah. Coba tutup matamu sejenak, rasakan hembusan napasmu. Itu bukti Allah masih memberimu kesempatan. Selama nyawa masih di tubuh, itu artinya kamu masih bisa berubah, masih bisa memperbaiki, masih bisa mendekat. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku tahu aku lemah, tapi aku tidak akan menyerah. Aku percaya Engkau tidak akan sia-siakan air mata ini. Aku percaya semua ini akan indah pada waktunya." Dan satu hal yang penting, jangan lupa bersyukur meski sedikit. Syukur bisa mengundang keberkahan, dan keberkahan itu bisa mengubah kesedihan jadi kebahagiaan yang tak terduga. Jika hari ini kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau, mungkin karena Allah ingin kamu mendapatkan yang kamu butuh. Jangan remehkan detik-detik doa dan sabarmu. Semua itu sedang dicatat. Di waktu yang paling tepat, semua akan terjawab. Tapi ingat, bukan waktumu yang menentukan, tapi waktunya. Dan waktunya selalu yang terbaik. Sekarang, mari kita tutup video ini dengan sebuah doa bersama. Ya Allah, kuatkan hati kami. Beri kami kesabaran untuk terus melangkah. Jangan biarkan kami putus asa. Jadikan setiap ujian ini sebagai jalan menuju cintamu. Lapangkan dada kami dan beri kami kedekatan yang lebih indah dari dunia dan seisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, tolong tuliskan di komentar, "Aku percaya Allah sayang padaku." Jangan lupa bersolawat dan doakan saudara-saudaramu di kolom komentar. Klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah dan pelajaran berharga lainnya. Dan terakhir, ingat ini baik-baik. Hidup boleh berat, tapi kamu tidak sendiri. Allah sangat dekat, dan kamu adalah jiwa yang terpilih.